เอกตายแล้วเฮ้ย Hai guys, balik lagi bersama gua di Bahas Talk Movie. Dan sampailah kita di part bagian terakhir untuk film Fobia 2. Dan buat kalian yang belum nonton part sebelumnya dari Fobia 2 ini, bisa kalian cek di video-video sebelumnya ya dari channel ini, karena sayang banget kalau nggak ditonton. Dan untuk video bagian terakhir ini, alias cerita dari film Fobia 2 yang kelima, ini sedikit berbeda dari keempat sebelumnya. Yang mana yang kali ini masih ada unsur seram horornya, tetapi memasukkan unsur komedi yang bisa bikin penontonnya tambah terhibur nih. Dan oke, langsung aja kita bahas alur filmnya, Fobia 2. Awal film memperlihatkan proses syuting pembuatan film yang dilakukan oleh artis kondang bernama Marsha, yang sempat mengalami 2 kali take karena aktingnya yang pertama kurang bagus dan mumpuni. Kemudian singkat cerita, untuk mempersiapkan adegan scene selanjutnya, artis tersebut bersiap kembali dengan didandani di ruang tata rias yang kayak normalnya syuting gitu. Dan dalam pembuatan film itu bercerita tentang film hantu, yang mana kita diperlihatkan juga dengan pemain hantu yang sudah siap dan jelaslah didandani seperti hantu. Tetapi pada hari ini, pemain hantu yang bernama Kate itu sedang terlihat sakit dan kurang bersemangat untuk syuting, bahkan mengalami batuk berdarah. Hingga pada proses take syuting akan berlangsung, beberapa kru di sana, Ter, Shin, dan Ae, mencoba meminta izin kepada Puak selaku koordinator film agar Kate dapat beristirahat dahulu karena sedang sakit. Tetapi karena film yang mereka buat sedang dikejar deadline, mau tidak mau apapun yang terjadi, pertunjukan harus tetap berlangsung, ujar Puak pada saat itu. Lalu syuting pun berlangsung, tetapi para kru dibuat keheranan karena telah menunggu lama sekali Kate, pemeran hantu itu tidak muncul dan melakukan adegan yang seharusnya ia lakukan. Dan setelah di-cut dan menunggu beberapa saat, mereka baru menyadari ternyata Kate sudah pingsan dan tak sadarkan diri. Hingga Kate pun dibawa ke rumah sakit oleh Ae untuk diperiksa kesehatannya. เฮ้ยน้องสลบแล้วว่ะหายแล้วเอรีบพาน้องลงมา ให้หนูกลับไปถ่ายต่อเถอะ จะไปได้ยังไงให้หมอข้างนอกนะครับ Dibawa ke rumah sakit masih pakai kostum itu agak serem juga sih. Dan lanjut, setelah itu kita kembali lagi ke tempat syuting. Dikarenakan tokoh hantu Kate tidak bisa melanjutkan aktingnya, menyebabkan para kru dan sutradara harus memikirkan ide lain agar jalan cerita dari film tetap jelas dan terhubung dengan scene yang sebelumnya. Hingga diputuskanlah agar pada akhir cerita akan dibuat dramatis. Dan singkat cerita, syuting pun dilanjutkan tanpa adegan hantu, yang awalnya berjalan lancar aja hingga mereka semua dikagetkan dengan kehadiran Kate yang datang kembali ke lokasi syuting. Hingga dari kedatangan Kate itu membuat sutradara memutuskan tidak mengubah jalan cerita dan tetap sama seperti yang seharusnya. Ter dan Shin sebagai salah satu kru di sana keheranan karena Kate yang datang kembali ke tempat syuting tersebut. Padahal ia kan seharusnya di rumah sakit karena sedang sakit kan. Mereka menanyakan bagaimana ia bisa kembali lagi ke sini. Tetapi Kate tidak menjawab dan memberikan mimik wajah yang menyeramkan. Ya mungkin karena sedang didandani layaknya hantu kali ya. Dan kemudian Kate meminta ingin pergi diantar kamar mandi. Dan karena mereka berdua termasuk penakut, si Ter pergi begitu saja meninggalkan Shin. Hingga Shin mau tidak mau harus mengantarkan Kate ke kamar mandi. Sembari Shin melihat keadaan Kate yang semakin parah, yang batuk-batuk dan berdarah yang membuatnya Shin merinding ketakutan dibuatnya. Dan tak lama dari itu, Shin mendapat telepon dari Ae yang mengabarkan bahwa Kate sudah meninggal. Lalu yang berada di sebelahnya itu siapa? Lantas hal itu semakin membuat Shin ketakutan. Ditambah batuk-batuknya si Kate yang tidak bisa dikontrol. Tapi tak lama dari itu, beruntung Marsha datang dan Shin menitipkan Kate kepada si Marsha.
Sin yang sudah mengetahui Kate sudah meninggal memberitahu Ter dan Puak sang koordinator di sana. Sepertinya yang berada di sini adalah arwah hantu dari Kate yang bergentayangan. Tetapi hal yang dibicarakan Sin ternyata terdengar juga oleh sutradara dan kru yang lainnya, sehingga membuat mereka menjadi tahu dan ketakutan. Ter juga mengetahui bahwa mic yang ada pada Marcia masih menyala, sehingga ia mendengar obrolan Kate dan Marcia tentang Kate yang ingin menyelesaikan filmnya. Karena film ini sangat berarti dan pertama dan mungkin yang terakhir bagi Kate. Mereka bertiga pun panik mengetahui lokasi syutingnya kedatangan hantu. Dan juga karena kru lain mengetahui Kate yang sudah menjadi hantu, menyebabkan kru yang lain kabur dan pergi meninggalkan mereka bertiga bersama Marcia dan Kate. Hingga mau tidak mau, untuk mengatasi hal ini, mereka pun harus melanjutkan syuting dengan seadanya, yang mereka pikir agar arwah Kate dapat tenang di sana. Namun lagi-lagi, ketika syuting berlangsung, Kate tidak muncul dalam scene-nya, dan Ter mencoba memeriksanya apa yang terjadi lagi sekarang, yang kemudian Ter dikagetkan karena kaki dirinya dipegang oleh Kate, dan ditambah wajah dari Kate yang menyeramkan, sehingga membuat mereka semua kabur ketakutan dan meninggalkan Marcia yang tidak mengetahui yang sebenarnya terjadi. Mereka kabur menggunakan mobil, dan di sisi lain mereka juga dikejar oleh Kate. Dan di saat yang sama, mereka bertemu dengan Ae yang kembali dari rumah sakit. Dan singkatnya, ketika di perjalanan kabur, mereka melihat kepala Ae berdarah yang membuat situasi semakin horor dan menyangka yang tidak-tidak kepada Ae. Ditambah juga, di perjalanan tersebut, mereka melihat mobil yang dikendarai Ae kecelakaan, tepat menghantam posisi sang supir. Yang mana dapat mereka simpulkan, mereka mengira pasti Ae sudah mati. Dan Ter dan Sin pun yang mengetahui hal ini segera keluar dari mobil meninggalkan Puak bersama dengan Ae. Dan kemudian dilanjut Puak yang mengetahui tentang mobil Ae yang menabrak, dan Puak pun berusaha untuk kabur dari dalam mobil. Tetapi tidak semudah itu, Puak ditahan oleh Ae yang melarangnya keluar. Dan setelah itu, Ae menjelaskan bahwa dari kecelakaan itu, ia tidak berada di dalam mobil, hingga ya si Sin dan si Ter salah sangka atas meninggalnya Ae. Aduh, jadi konyol juga dah. Kemudian Sin dilanjut dengan kehadiran Kate yang mengejarnya. Sin dan Ter pun yang tahu Ae belum mati, kembali masuk ke dalam mobil dan mencoba kabur dari kejaran Kate. Tetapi sial, mobilnya tidak bisa menyala karena habis bensin. Mereka berusaha untuk menutup kaca mobil untuk menghindar dari Kate. Namun tiba-tiba, Kate muncul dan mengagetkan mereka untuk meminta diantarkan ke rumah sakit. Yang ternyata Kate mengatakan bahwa dirinya belum mati. Sebenarnya ia kabur dari rumah sakit untuk menyelesaikan filmnya. Dan dilanjut dengan Ae yang ditelepon oleh pihak dari rumah sakit yang menjelaskan bahwa pasien yang bernama Kate menghilang dan kabur dari rumah sakit dan sebenarnya belum mati. Dan di sini jelas semua. Dan suster juga menjelaskan ternyata terjadi kesalahpahaman karena dokter yang memeriksa Kate kembar. Jadi Ae tertukar informasi dengan pasien dokter satunya lagi yang sudah mati itu, sehingga menyebabkan kesalahpahaman Kate yang sebenarnya belum mati. Jadi di sini semua sudah jelas bahwa Kate dan Ae itu tidak mati, hanya kesalahpahaman. Aduh, bener-bener gini nih. Kalau miskomunikasi akibatnya begini nih. Dan di akhir scene kita diperlihatkan mereka yang mencoba mencari tumpangan, tetapi terdapat pengemudi mobil di depannya yang mengantuk, hingga menyebabkan sepertinya menabrak mereka semua dan film pun berakhir. Dan dari selesainya film bagian kelima ini berarti alur dari film Fobia 2 ini juga sudah selesai. Dan kalau menurut gue pribadi sih nih ya, gue lebih suka yang part 4 itu. Bener-bener horor sih. Gimana nih menurut kalian? Dan juga menurut kalian gimana nih akhir dari Fobia 2 ini? Tulis di komentar ya. Dan barangkali kalian juga punya request film yang mau dibahas, bisa kalian ketik juga di komen ya. Dan juga terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di next video.